Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya di channel Logika Politik, channel yang membahas mengenai logika-logika untuk beberapa keadaan perpolitikan dan prediksi mengenai perpolitikan ke depannya. Tetap bersama saya di sini dan jangan lupa like, subscribe dan share videonya jika kalian suka. Gak usah berlama-lama, kita mulai saja. Kali ini saya akan memberi konten mengenai video Mbah Amin Rais yang membuat konten yang memang sengaja hanya untuk memberikan kesan buruk lagi kepada keluarga Pak Jokowi. Kita lihat dulu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku sebangsa dan setanah air, tidak ada contoh dalam sejarah bangsa-bangsa di muka bumi ada seorang tokoh politik setelah lengser makin tambah populer, makin besar pengaruhnya, dan makin besar kekuasaannya. Jadi belum pernah ada dan tidak akan pernah ada. Jika ada, pasti hanya dalam dongeng atau ya yang jelas tidak ada dalam realitas kehidupan. Popularitas dan pengaruh tokoh itu pasti makin memudar habis. Tetapi ribuan ternak Mulyono nampaknya merupakan perkecualian dalam sejarah dunia. Sudah jelas setelah OCCRB, The Organized Crime and Corruption Reporting Project, mencalonkan Mulyono sebagai salah satu pemimpin terkorup di dunia, ribuan ternak bayaran Mulyono mencoba menolaknya dengan segala cara. Tentu hasilnya nihil, malah jadi bahan ejekan dan ketawaan dunia. Ternak Mulyono ini berpikir sesat seperti sesatnya binatang ternak. Maaf, ini kelihatannya kasar ya, tetapi itulah gambarnya Al-Quran. Dalam Al-Quran ada ayat yang kurang lebih menggambarkan sikap ternak Mulyono, dan tentu sikap-sikap yang seperti ini di muka bumi itu banyak di berbagai negeri, yaitu ayat 179 surat Al-A'raf yang berbunyi, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul adzim. Artinya, dan sungguh akan kami isi neraka jahanam dengan banyak jin dan manusia. Mereka punya hati tetapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah atau lalai. Jadi saudaraku, kalau ada orang yang yakin makin lama Mulyono makin tambah berpengaruh, makin dikagumi rakyat dan lain-lain, orang itu sedang menggantang asap alias berangan-angan hampa, kosong, melompong. Nah, perhatikan penampilan Mulyono dalam beberapa hari terakhir ini, itu kan wajahnya terlihat sayu, aura percaya dirinya sudah lenyap, dan tidak ada guyon-guyon yang membuat wartawan yang mewawancarainya itu ikut ketawa. Ya, seperti yang terkenal, Mulyono pernah mengatakan sambil dagel, ya sudah tetapi belum tetapi sudah. Lantas Mulyono tertawa. Nah, sesuai sunatullah, Mulyono makin pudar sampai tidak punya pengaruh lagi. Apalagi bila Presiden Prabowo konsisten mempredeli para menteri titipan Mulyono dalam bulan-bulan mendatang, dan tekanan masyarakat supaya Kejaksaan Agung atau KPK atau Polri segera memulai menyelidiki korupsi politik Mulyono selama 10 tahun,
kiamat politik Mulyono dan kiamat si Gibran Mukfufufawa, insya Allah bisa datang lebih cepat. Nah, saya menaruh harapan Kapolri sekarang dan Mendagri diberhentikan secara terhormat, juga Panglima TNI diganti dengan pilihan Presiden Prabowo sendiri. Percayalah, beberapa orang yang ada dalam kabinet Prabowo sekarang ini ada oknum-oknum yang kesetiaan akhirnya masih ke Mulyono. Dan mengapa mereka tetap setia pada Mulyono, saya tidak tahu. Akhirnya saya yakin sebagian besar anak bangsa menaruh harapan besar pada Presiden Prabowo. Yang penting Mas Prabowo, Anda jangan sampai kehilangan momentum. Once you lose your political momentum, you may also lose your chance. Untuk apa? Untuk mewujudkan cita-cita besar Anda. Saya akhiri sekian dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video itu Mbah Amin berkata dengan sangat pedenya kalau OCCRP yang menaruh nama Pak Jokowi yang dia sebut sebagai Mulyono itu sebagai salah seorang pemimpin terkorup. Apa dia gak tahu ya kalau OCCRP sudah mengklarifikasi kalau mereka memang tidak mempunyai bukti apapun mengenai tulisan itu? Mbah, umurmu semakin tua kenapa malah semakin rewel dan semakin gak jelas ya? Kayaknya sampean seneng banget kalau ada isu yang mengarah langsung ke Pak Mulyono ya? Ada apa sih sampean dengan Pak Jokowi? Kok sampai sebegitu bencinya? Apa sampean memang ada dendam pribadi kepada seseorang yang sampean sendiri gak berani menyentuhnya lalu sampean mencari orang yang bisa dijadikan korban? Dan sampean memilih Pak Jokowi? Karena Pak Jokowi gak akan mungkin meladeni kicauan-kicauan sampean? Atau memang sampean sudah kadung menyalahkan Pak Jokowi? Jadi gak mungkin sampean meralat omongan sampean dan malah semakin menjadi-jadi dan terus-menerus menyalahkan Pak Jokowi? Alah mbah, sampean itu sudah waktunya muter tasbih saja dan gak usah repot-repot mikirin urusannya Pak Jokowi mbah. Ingat umur sampean sudah semakin sepuh dan malaikat sudah mulai melirik sampean, mending waktu yang tersisa dipergunakan untuk beristighfar, meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan malah semakin berperilaku yang membuat orang lain semakin membenci sampean mbah. Di video itu juga orang-orang yang membela Pak Jokowi yang dia sebut sebagai ternak Mulyono. Mereka itu sesat. Bahkan gak tanggung-tanggung dia membawakan ayat Al-Quran untuk menguatkan kesesatan ternak Mulyono. Walah, saudara-saudara yang mencintai dan menyayangi Pak Jokowi, ternyata kita sesat semua. Bahkan disamakan dengan hewan ternak. Bahkan orang yang menganggap kalau Pak Jokowi dicintai rakyat orang itu sedang menggantang asap alias berangan-angan hampa. Bagaimana ini? Termasuk saya yang merasa Pak Jokowi memang orang baik ternyata disamakan dengan hewan. Bahkan lebih sesat dari hewan. Wah mbah, omonganmu semakin kesini semakin menyakiti banyak orang mbah. Bukan hanya menyakiti Pak Jokowi kami pun kau sakiti. Masa menyukai seseorang dilarang? Bahkan gak cuma dilarang, malah disesat-sesatkan. Bazengan. Di video itu juga Mbah Amin mengakui kalau di dunia ini tidak ada satu mantan presiden pun yang setelah tidak jadi presiden rumahnya dikunjungi ribuan orang. Ya memang baru ada satu, yaitu rumah Pak Jokowi itu mbah. Itu kan bukti kalau Pak Jokowi sampai sekarang masih disukai oleh masyarakat mbah. Tapi menurut Mbah Amin, kedatangan warga yang berbondong-bondong ke rumah Pak Jokowi adalah ternak Mulyono semua. Wah kakak, hebat dong, punya ternak banyak dan ternaknya sampai menyayangi tuannya sebegitunya. Logikanya mungkin seperti ini ya, Mbah Amin ini mungkin dulu sudah punya ternak banyak juga ketika zaman peralihan Orde Baru ke Reformasi. Tapi ternyata ternaknya meninggalkannya sendirian sampai dia sekarang bingung dan kehilangan ternaknya. Malah mungkin banyak ternaknya yang malah menyerangnya saat-saat ini. Sehingga dia merasa cemburu karena Pak Jokowi yang dia sebut sebagai Mulyono itu, semakin hari ternaknya semakin berkembang biak dan semakin banyak. Akhirnya dia gak mau kalau Pak Jokowi semakin populer dan semakin dicintai oleh rakyatnya sedangkan dia semakin gak punya ternak sama sekali. Akhirnya diseranglah Pak Jokowi habis-habisan. Ternyata setelah Pak Jokowi diserang habis-habisan malah ternak Mbah Amin ini semakin berkurang dan pada pergi meninggalkannya malah mungkin banyak mantan ternaknya yang sekarang malah gabung dengan ternak-ternak Mulyono itu. Logika yang lain adalah Mbah Amin ini memang sengaja membuat statement-statement yang terlihat sebagai aktor antagonis ya. Karena kalau semuanya jadi protagonis ya jadinya gak ada lawan. Dan kan kedua aktor itu akan selalu dikenang oleh para penonton. Biasanya untuk mengingat adegan film, yang diingat adalah cerita antara protagonis dengan antagonisnya. Bahkan mungkin Mbah Amin ini aktor antagonis yang akan selalu dikenang sepanjang masa dengan keantagonisannya. Ya walaupun menjadi antagonis tapi kan akan selalu dikenang oleh sejarah sepanjang masa nanti.
Bahkan mungkin saya sendiri akan bercerita kepada anak cucu saya nanti mengenai sejarah yang pernah saya lalui ini. Salah satunya mungkin Mbah Amin ini yang mungkin juga akan saya ceritakan sebagai aktor antagonisnya. Tapi apapun itu Mbah ya sampean sendiri yang tahu maksud dan tujuannya. Pada akhir video, Mbah Amin mengatakan kiamat politik Mulyono dan kiamat si Gibran Fufufafa insya Allah bisa datang lebih cepat. Dan berharap Kapolri sekarang dan Mendagri juga Panglima TNI diganti semua. Enak banget ngomongnya ya Mbah. Kayak gak ada beban banget ya. Sangat enteng sekali bahasanya. Andai saja Mbah Amin ini masih muda mungkin saya akan bilang begini. Hey, berapa orang yang lu kasih kemarin buat ngebantu Pak Prabowo menjadi presiden? Kalau dibandingkan sama Pak Jokowi lebih banyakan mana? Partai umat yang lu kemarin bangun aja dukungnya Anies Baswedan kok. Sekarang dengan entengnya nyuruh-nyuruh Pak Prabowo buat ngeganti senak jidat lu? Mending kalau lu kemarin dukung Pak Prabowo. Lah dukung juga kagak. Sekarang seakan-akan lu lebih tahu urusan negara ini? Hello. Itu kalimat yang akan saya katakan andai saja Mbah Amin ini umurnya masih muda ya. Tapi karena dia sudah tua dan sepuh, saya ngomongnya begini, Mbah Amin, kenapa kemarin Partai Umat gak diarahkan untuk mendukung Pak Prabowo? Kenapa kok malah sampean mendukung orang yang memberikan nilai 11 dari 100 untuk Pak Prabowo? Dan setelah jadi kenapa malah pengen nyetir kepemimpinannya Pak Prabowo? Logikanya mungkin seperti ini ya. Mbah Amin ini mungkin dulu sudah punya ternak banyak juga ketika zaman peralihan Orde Baru ke reformasi. Tapi ternyata ternaknya meninggalkannya sendirian sampai dia sekarang bingung dan kehilangan ternaknya. Malah mungkin banyak ternaknya yang malah menyerangnya saat-saat ini. Sehingga dia merasa cemburu karena Pak Jokowi yang dia sebut sebagai Mulyono itu, semakin hari ternaknya semakin berkembang biak dan semakin banyak. Akhirnya dia gak mau kalau Pak Jokowi semakin populer dan semakin dicintai oleh rakyatnya sedangkan dia semakin gak punya ternak sama sekali. Akhirnya diseranglah Pak Jokowi habis-habisan. Ternyata setelah Pak Jokowi diserang habis-habisan malah ternak Mbah Amin ini semakin berkurang dan pada pergi meninggalkannya malah mungkin banyak mantan ternaknya yang sekarang malah gabung dengan ternak-ternak Mulyono itu. Logika yang lain adalah Mbah Amin ini memang sengaja membuat statement-statement yang terlihat sebagai aktor antagonis ya. Karena kalau semuanya jadi protagonis ya jadinya gak ada lawan. Dan kan kedua aktor itu akan selalu dikenang oleh para penonton. Biasanya untuk mengingat adegan film, yang diingat adalah cerita antara protagonis dengan antagonisnya. Bahkan mungkin Mbah Amin ini aktor antagonis yang akan selalu dikenang sepanjang masa dengan keantagonisannya. Ya walaupun menjadi antagonis tapi kan akan selalu dikenang oleh sejarah sepanjang masa nanti. Bahkan mungkin saya sendiri akan bercerita kepada anak cucu saya nanti mengenai sejarah yang pernah saya lalui ini. Salah satunya mungkin Mbah Amin ini yang mungkin juga akan saya ceritakan sebagai aktor antagonisnya. Tapi apapun itu Mbah ya sampean sendiri yang tahu maksud dan tujuannya. Pada akhir video, Mbah Amin mengatakan kiamat politik Mulyono dan kiamat si Gibran Fufufafa insya Allah bisa datang lebih cepat. Dan berharap Kapolri sekarang dan Mendagri juga Panglima TNI diganti semua. Enak banget ngomongnya ya Mbah. Kayak gak ada beban banget ya. Sangat enteng sekali bahasanya. Andai saja Mbah Amin ini masih muda mungkin saya akan bilang begini. Hey, berapa orang yang lu kasih kemarin buat ngebantu Pak Prabowo menjadi presiden? Kalau dibandingkan sama Pak Jokowi lebih banyakan mana? Partai umat yang lu kemarin bangun aja dukungnya Anies Baswedan kok. Sekarang dengan entengnya nyuruh-nyuruh Pak Prabowo buat ngeganti senak jidat lu? Mending kalau lu kemarin dukung Pak Prabowo. Lah dukung juga kagak. Sekarang seakan-akan lu lebih tahu urusan negara ini? Hello. Itu kalimat yang akan saya katakan andai saja Mbah Amin ini umurnya masih muda ya. Tapi karena dia sudah tua dan sepuh, saya ngomongnya begini, Mbah Amin, kenapa kemarin Partai Umat gak diarahkan untuk mendukung Pak Prabowo? Kenapa kok malah sampean mendukung orang yang memberikan nilai 11 dari 100 untuk Pak Prabowo? Dan setelah jadi kenapa malah pengen nyetir kepemimpinannya Pak Prabowo? Mending sampean siap-siap aja untuk menghadapi malaikat Israel yang mungkin sudah ancang-ancang dan sudah melirik sampean Mbah. Daripada merasa paling benar sendiri, paling pintar sendiri, paling tahu sendiri, paling bisa sendiri dan yang lain goblok semua. Ya Mbah ya. Saya sebagai anak muda enggak mau ngelihat sampean matinya suwel khotimah Mbah. Saya ingin melihat sampean matinya husnul khotimah Mbah. Jadi mendingan perbanyak zikir, nyebut nama Allah, dan puter tasbih sebanyak-banyaknya Mbah daripada ngurusin hidup orang lain, apalagi orang yang sampean urusin itu bisa menjadikan anaknya sebagai wapres, ketua partai, wali kota dan lain-lainnya. Lah anak sampean sudah sampean bikin jadi apa Mbah? Kalau memang belum sempat muter tasbih, mending jadikan anak-anak sampean biar lebih bermanfaat dan lebih bisa memberikan nilai plus kepada masyarakat Mbah. Gitu ya Mbah, gitu aja Mbah.
Segitu dulu video saya kali ini, mudah-mudahan bisa membuat kita semua semakin bisa berpikir, mana yang harus kita pilih dan mana yang harus kita tinggalkan. Jangan sampai asal-asalan ya, semangat cerdas! Kembali lagi saya ingatkan, like, subscribe, share dan kirim komentar kalian. Terima kasih.